Selamat berjumpa lagi pada Share Firman Tuhan. Kali ini Share Firman Tuhan diambil dari berita-berita dari buku Firman Kudus untuk Kebangunan Pagi. Temanya pengkajian kristalisasi, kitab Yeremia dan Ratapan. Dan setiap berita ada judulnya, kami akan membacanya berdua. Berita 7 berjudul Mengenal Yehova, Allah yang kekal, dalam kasih sayang, belas kasihan, dan kesetiaannya. Saudara-saudari, mari kita baca bersama garis besar ini. Silahkan. Romawi 1. Yeremia sering menyebut Allah sebagai Yehova semesta alam. A. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. 1. Yehova berarti aku adalah aku, menunjukkan bahwa Yehova adalah sang kekal. Dia yang ada pada masa lalu, yang ada sekarang, dan yang akan ada pada masa yang akan datang selamanya. A. Yehova adalah Allah yang swada dan kekal ada. Dia ada secara kekal, tidak memiliki awal maupun akhir. B. Aku adalah mengacu kepada Dia yang tidak bergantung pada apapun selain dirinya sendiri. Yang kedua, Yehova adalah satu-satunya yang adalah, dan kita harus percaya bahwa Dia adalah. Ketiga, sebagai Sang Aku adalah, Yehova adalah Sang Al-Muhid, realitas setiap hal positif dan apapun yang diperlukan umatnya. Keempat, di luar Yehova, semua yang lain bukanlah apa-apa. Dia adalah satu-satunya yang adalah, satu-satunya yang memiliki realitas keberadaan. Yang B, tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati. Dalam Yeremia pasal 11 ayat 20. 1. Sebutan Yehova semesta alam menunjukkan bahwa Allah Yehova adalah Sang Maha Kuasa, Tuhan atas segala langit, pemimpin seluruh alam semesta. Yang kedua, Yehova semesta alam adalah Raja kemuliaan. Dia yang jaya dan perkasa. Dia adalah Yehova atas pasukan. Ketiga, Raja kemuliaan. Yehova semesta alam adalah Allah Tritunggal yang telah rampung, yang terwujud dalam Kristus yang berkemenangan dan yang datang. Keempat, sebagai Kristus yang berinkarnasi disalibkan dan dibangkitkan, Raja kemuliaan datang untuk memiliki bumi dan mengambilnya sebagai kerajaannya. Yang A, Yehova semesta alam mengadakan peperangan, berhenti sampai ke ujung bumi. Dia akan ditinggikan di antara bangsa-bangsa, dan dia akan ditinggikan di bumi. B. Yehova semesta alam memiliki otoritas untuk memerintah atas semua bangsa, dan tangannya memegang otoritas untuk menyingkirkan raja-raja dan mengangkat raja-raja. 5. Pada saat ketika imamat telah menjadi kasihan, Allah mewahyukan namanya sebagai Yehova semesta alam, menunjukkan bahwa ketika administrasinya berada dalam kondisi yang kasihan, Dia akan muncul untuk mengatur seluruh situasi untuk mendatangkan pemerintahannya, kerajaannya. Ya, para pemirsa juga bisa membaca bersama-sama. Amin. Amin. Romawi 2. Engkau, ya Tuhan, bertahta selama-lamanya. Tahtamu tetap dari masa ke masa. Dalam kitab Ratapan pasal 5 ayat 19. Yang A, dalam ayat 19 Yeremia mengubah kedudukan dan sudut pandang dari dirinya kepada Allah, mengacu kepada diri kekal Allah dan pemerintahannya yang tak berubah. B. Yerusalem direbut, bait dibakar habis, dan umat Allah ditawan, tetapi Yehova, Tuhan atas alam semesta, tetap untuk melaksanakan administrasinya. Yang C, frasa engkau, ya Yehova, bertahta selama-lamanya menunjukkan bahwa Allah itu kekal dan bahwa tidak ada perubahan di dalam Dia. 1.
Allah tetap abadi, tidak tunduk pada perubahan apapun karena segala jenis situasi dan lingkungan. 2. Dalam alam insani, perubahan terjadi dalam segala hal, tetapi tidak ada perubahan pada diri kekal Allah. Dia selama-lamanya tetap sama. Ketiga, Abraham memanggil nama Tuhan, Allah yang kekal. Yang A, dalam bahasa Ibrani, Allah yang kekal adalah El Olam. El berarti Sang Maha Kuasa, dan Olam berarti kekal atau kekekalan, dan berasal dari akar kata bahasa Ibrani yang berarti menutupi atau menyembunyikan. Yang B, sebutan ilahi El Olam menyiratkan hayat kekal. C, melalui menyeru pada Yehova, Sang Maha Kuasa yang kekal, Abraham mengalami Allah sebagai Sang yang senantiasa hidup, rahasia, dan misterius, yang adalah hayat kekal. Yang D, frasa tahtamu tetap dari masa ke masa mengacu kepada pemerintahan Allah yang kekal dan tak berubah. 1. Tahta Allah tidak memiliki awal atau akhir. Tahtanya ada dari generasi ke generasi. 2. Tulisan Yeremia pada akhir kitab ratapan mengenai diri kekal Allah dan pemerintahannya yang tak berubah pasti ilahi. A. Perkataan Yeremia mengenai diri kekal Allah dan tahtanya adalah satu tanda yang kuat bahwa dalam menulis kitab ratapan, Yeremia menjamah ekonomi Allah. B. Dia keluar dari perasaan insaninya, menjamah persona Allah dan tahta Allah, dan masuk ke dalam keilahian Allah. Yang E, dalam Yerusalem baru, Allah akan sepenuhnya disingkapkan dalam personanya sebagai Raja yang kekal, dan dalam pemerintahannya sebagai kerajaan kekalnya yang tak terguncangkan. Yang keduanya adalah fondasi yang terguncangkan yang tak terguncangkan bagi penanggulangannya terhadap umatnya. Ya, pemirsa juga masih bisa membaca bersama. Romawi 3, tak berkesudahan kasih Tuhan, kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Dalam kitab ratapan pasal 3 ayat 22-23. Ya A, Yehova menampakkan diri kepada Yeremia dengan berkata, Aku menarik engkau dengan kasih setiaku. Yang 1, kasih setia Yehova itu mustika, kekal dan lebih tinggi dari surga, dan memimpin kepada Kristus sebagai batu penjuru bagi bangunan Allah. Yang 2, Mazmur 103, membicarakan sejarah Allah dalam kasih setia dan rahmatnya. Dalam Dia mengampuni dosa-dosa, menyembuhkan, menebus, dan memperhatikan umatnya. 3. Pemazmur berkata kepada Yehova, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu. Yang A, setiap orang yang memiliki hak istimewa untuk masuk ke dalam bait di Gunung Sion pasti berada di bawah kasih setia Allah. B, sebenarnya memasuki bait sendiri adalah satu kenikmatan dari kelimpahan kasih setia Allah. C, memikirkan kasih setia Yehova di tengah-tengah baitnya menunjukkan bahwa kita menjamah kasih setianya di dalam gereja. 4. Mazmur 101 menyikapkan bagaimana Kristus akan memerintah atas bumi dengan kasih setia dan keadilan. B. Umat Israel telah gagal, tetapi rahmat Allah memelihara sisa Israel bagi pelaksanaan ekonominya. 1. Rahmat itu lebih dalam, lebih halus, dan lebih limpah dari belas kasihan. 2. Rahmat mengacu kepada perasaan sayang batiniah Allah yang berasal dalam esens kasihnya. 3. Kristus datang ke bumi karena rahmat Allah yang penuh belas kasihan. 4. Rahmat Yehova baru setiap pagi. Dalam ratapan pasal 3 ayat 23. Yang A, ayat 23a, menunjukkan bahwa Yeremia mengontak Tuhan sebagai Sang Perahmat setiap pagi. B, melalui kontaknya dengan Tuhanlah
ia menerima firman mengenai kasih setia, rahmat, dan kesetiaan Allah. C. Yeremia berkata kepada Yehova, "Besar kesetiaanmu." Ayat 23b. 1. Belas kasihan Allah tidak gagal karena Dia adalah yang setia. 2. Allah itu setia kepada perkataannya sendiri dan tidak dapat menghayal dirinya sendiri. Dia tidak dapat menyangkal sifatnya dan dirinya. 3. Dalam kesetiaannya, Allah telah memanggil kita ke dalam persekutuan putranya, dan Dia akan menjaga kita dalam partisipasi dan kenikmatan ini dalam kesetiaannya. 4. Allah yang setia, yang telah memanggil kita juga akan menguduskan kita sepenuhnya dan memelihara seluruh diri kita sempurna. 4 Romawi kita baca bersama. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Dalam Ratapan pasal 3 ayat 24. Yang A. Perkataan Yeremia mengenai Yehova adalah bagian kita dan kita berharap padanya, memiliki cita rasa perjanjian baru. 1. Yeremia menikmati Yehova sebagai bagiannya, dan ia menaruh harapannya bukan pada dirinya sendiri atau pada hal lain apapun, tetapi hanya pada Yehova. Ya A. Di satu aspek, Yeremia menyadari bahwa Allah adalah Allah kasih setia, bahwa Dia rahmat, dan bahwa firman-Nya itu setia. B. Di aspek lain, Yeremia menyadari bahwa kita masih perlu menguntak Tuhan setiap pagi, menaruh seluruh pengharapan kita padanya, menantikan Dia, dan memanggil namanya. 2. Ketika pemazmur pergi ke dalam tempat kudus Allah dan memiliki pandangan dan persepsi ilahi akan situasinya, ia dapat berkata bahwa Allah adalah bagiannya selama-lamanya. Ya A. Dalam tempat kudus Allah, pemazmur diperintahkan hanya untuk mengambil diri Allah sebagai bagiannya, bukan yang lain selain Allah. Dalam ayat 26. Yang B. Maksud Allah pada pencarinya adalah agar mereka bisa menemukan segala sesuatu di dalam Dia dan tidak dialihkan dari kenikmatan mutlak akan dirinya. B. Tuhan adalah Saya ulangi. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Dalam Ratapan pasal 3 ayat 25. 1. Walaupun Allah itu benar, hidup, rahmat, dan setia untuk menguji umat-Nya, Dia sering menunda untuk menggenapi firman-Nya. 2. Menantikan Allah yang kekal berarti kita mengakhiri diri kita sendiri, yaitu kita menghentikan diri kita pada kehidupan kita, tindakan kita, dan aktivitas kita, serta menerima Allah dalam Kristus sebagai hayat kita, persona kita, dan pengganti kita. A. Kita perlu mempelajari pelajaran menantikan Tuhan. B. Hari ini bukanlah saatnya bagi perampungan akhir. Karena itu, kita perlu menantikan Tuhan. 3. Sewaktu kita menantikan Tuhan, kita harus mencari Dia dan berseru kepadanya. A. Apabila kamu mencari Aku, kamu akan menemukan Aku. Apabila kamu menanyakan Aku dengan segenap hati. Dalam Yeremia pasal 29 ayat 13. B. Berserulah kepadaku, maka Aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepada hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ya, jadi kita akan masuk persekutuan. Yang pertama yang saya persekutukan, yang saya bagi adalah perkataan Yeremia bahwa Yehova semesta alam. Dia sering menyebut Yehova semesta alam. Nah, ini memiliki makna Yehova adalah Aku adalah Aku.
Jadi satu-satunya yang ini adalah Yehova, tidak ada yang lain. Bagi Yeremia, Yehova adalah realitas setiap hal yang positif dan apapun yang diperlukan umatnya. Saat itu umat Israel dalam keadaan memberontak, tidak taat, dan melakukan kehendaknya sendiri. Tetapi Allah ingin supaya Yeremia menyampaikan keinginannya, dan bagi Yeremia, Yehova ini, Allah ini adalah setiap hal yang positif dan apapun yang diperlukan umatnya. Dan ini biarlah juga menjadi pengalaman kita. Yehova adalah satu-satunya yang adalah satu realitas setiap hal yang positif bagi kita, bagi dalam kehidupan kita. Apapun yang kita perlukan, kita perlu datang kepada Sang Adalah ini, yang satu-satunya, tidak ada yang lain. Dan semesta alam, Yehova semesta alam menunjukkan Sang Maha Kuasa, pemimpin seluruh alam semesta. Pemimpinnya hanya Yehova ini, tidak ada yang lain. Dan Yehova ini adalah Allah Tritunggal yang telah rampung, yang terwujud dalam Kristus. Dan Yehova ini, Sang Maha Kuasa ini memiliki otoritas. Jadi bukannya tanpa otoritas, karena kalau tanpa otoritas tidak ada gunanya. Tapi namanya pemimpin dengan otoritasnya seluruh alam semesta ini. Kemudian yang kedua, di ratapan 5, Yeremia mengatakan bahwa Yehova ini memiliki takhta. Dan tahtanya tidak sementara, tidak dalam kurun waktu tertentu, tidak dipilih, ya. Tapi tahtanya adalah kekal, selama-lamanya. Jadi tanpa batas. Dari awal sampai akhir tanpa batas. Tahta tentu ada satu pemerintahan, ya. Pemerintahannya tidak berubah dalam keadaan apapun. Tidak tergantung pada situasi yang ada di bumi ini, yang ada di alam semesta ini. Pemerintahnya tidak berubah. Mungkin keadaan bisa berubah. Mungkin kita menyangka pemerintahan Allah itu jatuh bangun. Tidak. Tapi dia tetap Sang yang memerintah. Memiliki tahta, memiliki kuasa, memiliki pemerintahan. Nah, sampai Yerusalem baru, sampai kekekalan. Kemudian yang ketiga, di ratapan 3 ini, Yeremia mengatakan bahwa Yehova yang berbelas kasihan, berrahmat dan setia. Jadi Allah tetap berbelas kasihan kepada umatnya. Apapun keadaan umatnya, mungkin menentangnya, mungkin tidak mentaati, ataupun Allah menghukumnya, tetapi Allah tetap memiliki belas kasihan kepada umatnya. Dan dia juga memiliki rahmat. Rahmatnya tidak akan habis. Jadi dikatakan bahwa rahmat ini adalah yang paling dalam. Rahmat ini tersedia kepada umatnya. Keadaan apapun rahmatnya selalu tersedia, selalu ada, selalu diberikan kepada umatnya. Dan Allah tetap setia. Kesetiaan Allah pada firman-Nya dan perjanjiannya yang telah diberikannya kepada umatnya ini. Dia akan menjadi Allah, umatnya memiliki Allah, Allah memiliki umatnya, dan umatnya diberikan janji sejak janji Abraham akan diberkati. Kita harus ingat ini senantiasa dalam kehidupan kita. Dia berbelas kasihan, dia berrahmat, dan dia setia. Kemudian yang keempat, di ratapan 3 ayat 24 itu Yeremia mengatakan Yehova adalah bagianku. Artinya, walaupun Yeremia saat itu berada dalam suatu situasi yang seperti itu, di mana bangsa Israel yang memberontak itu, tapi Yeremia mengatakan bahwa Yehova adalah bagianku. Artinya apa? Artinya Yeremia bisa menikmati Tuhan. Menikmati Tuhan sebagai bagiannya. Dia memiliki hal yang subjektif, kenikmatan yang benar-benar diterimanya. Bukan hanya Allah yang jauh yang ditahta, tetapi yang bisa dirasakan. Nah,
untuk kita bisa mendapatkan kenikmatan Tuhan ini, kita perlu berharap kepadanya di ayat 25 ya. Artinya apa berharap padanya? Kita perlu mengakhiri diri kita. Kalau kita masih mengandalkan diri kita, mengusahakan kita sendiri melakukan usaha-usaha tertentu, maka Tuhan akan menunggu sampai akhirnya kita berhenti dan Dia baru memberikan satu kenikmatan. Kita akan mendapatkan perhentiannya. Kita juga perlu mencari Dia di dalam pengharapan penantiannya kepada Dia. Kita tetap mencari Dia. Mencari maka kita akan mendapatkan. Kita juga perlu berkontak kepada Dia dengan berseru kepadanya. Hanya kepada Yehova ini. Dan berseru ini memanggil namanya. Hari ini kita perlu dipulihkan dalam kenikmatan kita terhadap Tuhan. Bukan Tuhan yang jauh, Tuhan yang disembah yang jauh yang di luar kita. Bukan Tuhan yang akan ada nanti ya. Atau Tuhan yang tidak ada hubungannya dengan kita. Tidak. Tapi Tuhan yang dekat, yang ada di dalam kita. Dia telah menjadi roh pemberi hayat. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus ini, kita menerimanya dan roh hayat ini masuk ke dalam diri kita. Dan kita senantiasa berharap kepada roh ini. Kita berkontak dengan roh ini dengan memanggil namanya. Kita senantiasa setiap hari, setiap pagi perlu datang kepada Tuhan. Supaya kita mendapat bagian kita. Allah menjadi bagian kita ini. Demikian persekutuan ini. Selamat mengenal Tuhan kita.